Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Putra Bangsa yang sedang melaksanakan kuliah kerja lapangan. Untuk kelompok kami terdiri dari anggota, yang pertama ada saya sendiri, Mei Mega Astuti, kemudian ada Ahmad Sugeng, kemudian ada Selviana, dan terakhir ada Soleh Al-Nawawi. Ya, di sini ada juga selaku pemilik dari UKM Handayani itu sendiri, yaitu Bapak Pujiono, selaku owner dari Handayani Keripik Tempe dan Lanting Balap Kebumen. Untuk selanjutnya kami akan bertanya tentang sejarah dari UKM Handayani itu sendiri seperti apa ya Pak? Kalau UKM-nya ya kurang lebih seperti inilah Mbak. Jadi saya produksi awal mulanya lanting, terus sekarang tambah keripik tempe di tahun 2014. Gitu. Mungkin dari sejarahnya ya dari ibu sih sebenarnya, dari ibu. Saya generasi nerusin aja gitu. Turun-temurun gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau ibu kan mungkin udah repot ya, terus saya ambil alih kayak gitulah, biasanya gitu. Berarti resepnya langsung dari ibu? Dari ibu semua, Mbak, dari ibu. Untuk bahan pokoknya itu apa aja Pak kalau untuk produksi lanting? Oh, untuk lanting ya satu ya singkong. Dari singkong bahan bakunya juga harus singkong pilihan Mas, karena untuk menjaga kualitas tentunya ya. Kita kan jualan makanan yang diutamakan kualitas ya. Itu harus benar-benar baru, singkongnya harus singkong baru metik langsung diolah, nggak boleh nunggu hari. Kalau nunggu hari nanti kurang bagus lah gitu. Biasanya singkongnya itu ngambilnya dari daerah mana Pak? Untuk lokal aja sih Mas, dari Karanggayam, Kecamatan Karanggayam, ini di daerah Logandu lah, Binandong gitu. Sama kalau tambahan sih sini dekat-dekat sini di daerah Grenggeng, Wanarja situ. Kemudian untuk bahan penolongnya itu apa aja? Kalau bahan penolongnya ya anu sih ya, kalau dari bumbu-bumbu sendiri itu ya banyak lah, kayak bawang, itu bawangnya harus bawang cutting, harus bawang pilihan. Terus dari apa bumbu-bumbunya bumbu ya sama aja sebenarnya, bumbu dapur lah, kayak merica dan lain sebagainya. Dan saya ada tambahannya lagi kayak mentega gitu Mbak, biar lebih crispy lah gitu, lebih renyah. Dan juga saya minyaknya juga pakai minyak pilihan gitu, nggak minyak sembarangan gitu. Iya Pak. Ya. Karena untuk menjaga kualitas itu iya, sendiri betul Pak. Mas. Kalau jualan sendiri harus diutamakan kualitas gitu. Terus untuk itunya ada beberapa varian rasa sampai saat ini. Kalau untuk lantik sendiri ada original, terus jagung bakar, terus ada balado. Untuk produksinya, volume produksi dalam satu hari itu kira-kira berapa? Kalau untuk sehari, kalau bahan baku mentahnya dari singkongnya itu sekitar 1,5 ton sampai 2 ton per hari. Kalau untuk jadi apa ya, udah jadi lanting udah itu sekitar 700 kilo sampai 1 ton per hari. Itu untuk semua varian segitu? Ya, semua varian gitu. Nanti kan tinggal bagi rasa gitu. Banyak pesen yang mana gitu, kita tinggal kasih rasanya, itu rasa jagung bakar atau balado atau original gitu. Untuk sementara ini sih banyakan yang peminatnya original Mbak, karena mungkin kalau bumbu-bumbu itu bosen gitu ya, cepet bosen, cepet anu gitu. Jadi banyak peminatnya, banyak yang original. Kecuali kalau tamu-tamu kayak lebaran kemarin gitu, banyaknya yang bumbu-bumbu gitu. Kalau untuk hari-hari biasa nggak lebaran ya paling banyak pesanan itu di originalnya gitu. Kemudian untuk volume penjualan perharinya itu satu hari kurang lebih sampai berapa piece atau berapa ton? Kalau piece kita nggak bisa ini ya Mas ya. Kalau standar masih per hari mungkin bisa puluhan ribu piece per hari gitu. Jadi
apa namanya ya, banyakan ya sekitar 10.000 sampai 12.000 lah Iya. per hari itu. Jadi, Terus untuk rencana kedepannya itu mau seperti apa Pak? untuk rencana kedepannya, insya Allah Tuhan mengizinkan, pengennya buka pusat oleh-oleh yang ya kayak minimarket cuman oleh-oleh gitu ya, Mbak. Insya Allah kayak gitu, bikin rest area buat pengunjungnya biar nyaman gitu. Kalau untuk saat ini kan kemarin juga terhalang COVID gitu, rencana itu udah lama sebenarnya, Mbak. Cuman kemarin terkena karena COVID gitu. Mudah-mudahan sih di tahun ini udah mulai istilahnya perekonomiannya udah membaik lagi, stabil lagi lah gitu. Syukur-syukur tiap hari kayak lebaran gitu. Rame terus. Kebumen gitu. Iya. Ya, itu kan udah tentang produksi ya Pak. Untuk sekarang tentang produk aspek SDM atau sumber daya manusia Ya. dari karyawannya sendiri. Kalau boleh tahu jumlah karyawan di UKM Handayani ini totalnya ada berapa ya Pak? Untuk di sini sekitar semuanya untuk di sini itu sekitar 20-an orang. Semuanya sih sekitar 50 lah sama yang tim, ada yang pengiriman, ada yang dibagi-bagi Mbak, semua 50-an lah kurang lebih gitu. Oh, banyak ya Pak. Lumayan. Ya. Untuk cara merekrut karyawannya itu sendiri sistemnya gimana ya Pak? Untuk cara merekrutnya sih biasa sih kayak yang lain gitu ya. Kalau orangnya istilahnya dia dikasih apa ya namanya ya, masuk kerja ya lamaran biasa, lamaran ngasih ini. Oh, berarti harus ada dokumen yang ditinggal ya Pak? Ada, iya, wawancara Kayak kakak sama KTP ya Pak? Nanti training. Oh, 3 bulan, paling cepat 3 bulan gitu Mbak. 3 bulan training Langsung training, nanti kalau ya memenuhi ya lanjut gitu Mbak. Oh, berarti dari training itu diketahui ada keahlian khusus nggak sih Pak buat karyawan di situ? Iya pastinya Mbak, kalau misalkan kita istilahnya kalau nggak punya keahlian ya kita nggak percuma dong gitu lah. Nah, misalkan apa ya, kita kan pasaran juga sampai luar kota juga Mbak, harus pinter cara penyampaiannya ke toko atau ke mana, ke minimarket atau ke swalayan gitu, istilahnya ya biar Luwes gitu luwes ya Pak? gitu. Harus, dan juga harus ini Mbak, saya punya ini harus rapi gitu, sopan santun, harus dijaga gitu. Ya, kalau boleh tahu untuk produksi lantingnya sendiri itu pembagian produksinya itu ada berapa tahap ya Pak? Kalau pembagian sih ada sekitar 2 tahap sih Mbak, kalau pembagiannya gitu. Tahap apa aja ya Pak? Kalau untuk saat ini sih tahapnya sih baru produksi, nanti habis diproduksi langsung di packing gitu Mbak, langsung dikemas gitu, langsung dipasarin gitu. Jadi kita nggak punya stok lama gitu Mbak. Begitu jadi udah tinggal kemas, langsung dibagi-bagi ini untuk kirim sana, untuk kirim sini kayak gitu. Jadi alhamdulillah barang kita selalu fresh gitu juga. Berarti untuk produksi itu ada yang ngemasin, ada yang bumbuin, sama yang ngepresin gitu ya Pak? Iya gitu. Kalau untuk yang ngemasin itu kira-kira ada berapa orang ya Pak? Kalau untuk pengemasan banyak ya. Kalau untuk lantingnya sendiri banyak, karena kan sehari kita kirim harus puluhan ribu gitu loh Mbak. Kalau itu sekitar berapa ya, sekitar 15-an orang gitu. 15 orang. Iya. Kalau untuk bumbuin itu sendiri ada berapa orang ya Pak? Kalau untuk bumbuin sih 1 orang, karena kita kan pakai mesin Mbak gitu, nggak manual, tinggal tuangin, kasih bumbu, tinggal diputer lah pakai itu alat, ada mesinnya sendiri gitu. Berarti 1 orang megang itu untuk Satu. pembumbuannya ya Iya. Pak? Kalau untuk pres sendiri itu ada berapa Pak?
Kalau ngepres itu sampai 3-an, sampai 2 sampai 3 2 sampai 3 orang. Kalau keteter ya saling bantulah ini ke sini gitu, bantu gitu. Oke, untuk selanjutnya ada pengembangan buat pelatihan karyawannya atau gimana, ada nggak Pak? Kalau untuk pelatihan sih enggak lah. Kalau Berarti itu cuma di awal aja di ya? awal aja gitu. Karena kan ya mudah, cuman kan apa ya Mbak ya, harus dijaga kebersihannya juga Mbak. Kita kan jualan makanan gitu, harus jaga kebersihannya. Nomor 1 kan itu Mbak. Jadi orang ngelihat kok kayak gitu cara ngemasinnya, orang juga kan ngelihatnya kurang bagus lah. Untuk yang terakhir kan Bapak tadi bicara pengembangan ke depannya bakal mau buka rest area gitu ya Pak. Insya Berarti Allah. untuk bagian SDM-nya berarti inginnya menambah karyawan ya Pak? Tentunya Mbak, tentunya. Dan untuk itu udah ada lokasi, alhamdulillah, tinggal pelaksanaannya aja gitu. Ya. Baik Pak, untuk aspek SDM-nya kurang lebihnya sudah cukup. Nanti akan dilanjut sama aspek pemasarannya. Oke. Untuk tentang aspek pemasaran Pak, ya untuk tentang aspek pemasaran di sini untuk kemasan Lanting Handaya ini apa saja ya Pak? Kemasannya berapa? Kalau pemasaran kita istilahnya alhamdulillah udah sampai luar kota Mas. Alhamdulillah udah sampai luar kota. Ya ada yang Jawa Timur, Jawa Barat, terus Jawa Tengah, udah mungkin untuk depannya itu istilahnya mau nambah lagi gitu, buka area lagi gitu. Kita kan untuk saat ini di Jawa Timur, Jawa Barat, mungkin ada yang belum nanti kita mau nambah lagi armadanya, sama itu istilahnya nambah rekrut karyawan lagi gitu. Itu yang dipasarkan untuk kemasannya berapa aja Pak, ukurannya Pak? Ukurannya ada yang 200 gram sampai 5 kilo Mas. 5 kilo? Iya. Itu untuk harganya per ukurannya berapa? 5 kilo sama 200 gramnya itu? Kalau untuk yang 200 gram itu 10.000 Mas. 10.000? 10.000 iya. Kalau sangat ekonomis ya Pak? iya itulah Sangat Mas. terjangkau. Jadi biar terjangkau gitu. Iya, Kita beli juga nggak terlalu mahal gitu Mas. Kalau untuk yang 5 kilo itu 150 sampai 150? 150.000. 100 per 5 kilo. Biasanya yang beli sih orang-orang ini ya, orang-orang toko gitu, mau diecer lagi gitu, dikemas sendiri. Biasanya dalam itu 150 kilo itu bisa jadi berapa bungkus nih Pak, 200 gramnya itu? 25 Mas. 25? 25 piece. Iya. Untuk kedepannya bagaimana Handaya nanti dalam menentukan pasarnya nih Pak, dalam menentukan pasar untuk penjualannya? Untuk menentukan pasar kita nggak bisa target. Untuk kalau dikasih sehat, umur panjang itu ya pengen go sampai luar Jawa. Ya alhamdulillah luar Jawa sih udah Mas, cuman kita lewat paket gitu, paket kayak ke Kaltim, ke mana Sumatera, ke Pekanbaru kayak gitu. Sementara ini kan banyak paket. Mudah-mudahan sih kalau kita punya istilahnya rasanya di sana ada yang mau ini kan buka di sana nanti buka cabang lagi. Iya, buka cabang itu sampai keluar kota gitu rencananya ke depannya gitu. Untuk dari Lanting Handaya ini tren perkembangan dari tahun ke tahunnya itu gimana ya Pak? Alhamdulillah Mas, saya dari tahun mulai 2011. Dari tahun 2011 saya tadinya cuman mulai tahun 2011 saya buka di Alian pertama kali di Alian? Iya, di tempatnya istri. Terus saya 2014 pindah ke sini itu, ke lokasi yang sekarang gitu. Terus untuk strategi pemasarannya dari keripik Lanting Handaya ini gimana Pak? Strategi pemasarannya melalui media atau lewat online iya, juga? Mas. Harus sekarang harus ngikutin perkembangan, karena itu kalau usaha nggak ngikut perkembangan kita ketinggalan. Harus pintar baca situasi gitu. Harus Untuk dari keripik Lanting Handaya ini bagaimana cara mengatasi dari pesaing-pesaing produk Lanting lainnya Pak? Ya,
kalau bersaing apa ya, jadi jaga kualitas lah Mas, rasa dijaga itu. Kita pun orang kalau mau beli tempat kita, kalau ya orang kalau merek kan istilahnya ya punya handayani aja gitu, karena orang udah mungkin ya membangun kepercayaan itu Mas. Jadi bangun kepercayaan itu kita harus jaga kepercayaan itu Mas, dari segi kualitasnya gitu. Kualitasnya Pak. Iya, kalau ada bahan baku murah dari tepung apa-apa, jangan pokoknya jaga itu gitu. Yang nomor satu kualitas dulu. Kualitas harus dijaga. Untuk distribusinya sampai kemana saja tadi Pak? Kalau untuk saya sekarang ini alhamdulillah udah ke Jawa Timur Mas, sampai Ponorogo, Pacitan itu. Yang ke barat itu ke Tasikmalaya, pokoknya Tasikmalaya, Pangandaran, terus Cirebon itu sampai situ alhamdulillah. Mudah-mudahan sih kalau itu ya kedepannya bisa bisa menambah buka area mana lagi gitu. Selanjutnya saya masuk ke bagian keuangannya ya Pak ya. Iya. Iya. Nah, untuk ke bagian Sensitif keuangannya, ini ya. kalau boleh tahu pendapatan bersihnya Bapak untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan ya, untuk saat ini ya mungkin situasi Lebaran ya 1 sampai ya lumayan sih sebenarnya. Kisaran aja Pak. Kisaran ya. Iya, kisaran aja. Iya. Ya 50 lah sampai 100 juta gitu. Iya. Dan itu kan lantingnya tadi ada yang ukuran 250 gram ya Pak ya? Iya. Itu harga jualnya berapa ribu? Kalau untuk harga jual ya kalau untuk di sini ya Mbak ya, kalau di Kebumen itu ya 10.000 lah. 10.000. Iya, kalau untuk di luar kota kan lain lah Mbak. Kita iya. ada kena ongkos Pajak ya, gitu ya? iya, ongkos operasional ke sana gitu kan jauh kayak gitu Mbak. Jadi Itu harganya sama untuk kayak resell gitu? enggak beda Mbak. Beda. Nanti ada harga khusus gitu untuk luar kota gitu untuk sendiri gitu. Terus untuk pengeluaran biaya-biayanya, kayak Ya. biaya gaji, untuk gaji di sini untuk satu karyawan kira kisaran berapa Pak? Iya sebenarnya sih sama lah ya Mbak. Untuk patokan ya sekarang ya apanya ya, jadi beda-beda beda-beda misalkan dari pengemasan, terus orang produksi goreng kayak gitu, terus ada lagi yang itu ya di atas rata UKM lah Mbak, rata UKM gitu, terkecuali kalau orang yang apa ya Mbak, yang Butuh ngemas yang driver terus sama sales kan beda Mbak, tugasnya kan lebih berat gitu. Iya. Terus untuk pengeluaran untuk bahan-bahannya gitu dalam 1 bulan kira-kira berapa yang dikeluarkan untuk produk lantingnya sendiri? Untuk produk lantingnya sekitar berapa ratus ya, sekitar ya kurang lebih ya 500-an lah sampai 400 Mbak. Udah Gitu. semuanya ya Pak, 500 Udah itu dalam 1 bulan. kurang lebih gitu. Terus terakhir untuk modalnya untuk awal itu kan Bapak dari nol banget Iya. ya. Nah itu kira-kira ada pinjaman atau tidak?